warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya? Masih tetap semangat kan belajar di rumah? Ya, kali ini Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar materi IPS di tema 9. Nah, materi yang akan kita pelajari nanti adalah tentang ketampakan alam. Sebelumnya, Ustazah ingin bertanya, siapa di antara kalian yang pernah mengunjungi pantai? Siapa yang pernah pergi ke pantai? Entah itu Sigandu, Ujung Negoro, atau Parangtritis? Ada yang pernah ke sana? Selain pantai, ada yang pernah mengunjungi Dieng atau Pagilaran? Nah, itu semua, pantai Sigandu, pantai Dieng atau Pagilaran, itu semua adalah contoh dari ketampakan-ketampakan alam yang ada di permukaan bumi. Jadi, permukaan bumi itu tidak lurus, tidak mulus, tetapi bumi memiliki permukaan yang bergelombang. Ada yang di atas, ada juga yang di bawah, ada yang di daratan, ada juga yang di perairan. Nah, ketampakan alam yang ada di daratan itu apa saja? Di antaranya ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada bukit, lembah, pegunungan, gunung, dan masih banyak lagi. Misal apa lagi selain yang sudah contohkan di sini? Misal ada tanjung, ada ngarai, dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu dulu ya, yang ketampakan alam di daratan. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang luas yang berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Ya, contoh dari dataran rendah misalnya apa? Misalnya yang ada di gambar di sini adalah contohnya areal pesawahan. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan daerah pemukiman atau perkotaan. Lalu dataran tinggi itu adalah permukaan yang datar dan luas yang berada di ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi biasanya memiliki ciri khusus yang berbeda dibanding dengan dataran rendah, terutama perbedaan suhu. Suhu di dataran tinggi lebih rendah daripada suhu yang berada di dataran rendah. Nah, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan oleh penduduk di sekitarnya, yaitu untuk bercocok tanam seperti perkebunan dan lain sebagainya. Lalu ada bukit. Bukit adalah tanah yang menjulang, ketinggiannya di atas 600 meter di atas permukaan laut, tetapi kalian harus bisa membedakan antara bukit dengan gunung. Ya, bukit dengan gunung memiliki ciri yang berbeda. Apa saja? Di antaranya adalah bukit tidak terdapat aktivitas vulkanik di dalamnya. Sedangkan gunung dengan ketinggian di atas 600 meter di atas permukaan laut, tetapi memiliki aktivitas vulkanik di dalamnya. Baik itu aktivitas vulkaniknya masih ada, masih aktif, ataupun sudah post vulkanik alias istirahat atau mati. Sedangkan bukit tidak ada aktivitas vulkanik di dalamnya. Itu yang membedakan. Lalu ada lembah. Lembah adalah dataran yang berada di sekitar kanan kiri sungai di antara dua ngarai, di antara dua tebing. Ya, lalu ada juga pegunungan. Kalau pegunungan adalah rangkai
dari gunung-gunung dengan ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan air laut. Itu tadi adalah contoh-contoh ketampakan alam di daratan. Baik, setelah tadi Ustazah sampaikan tentang berbagai ketampakan alam di daratan, sekarang Ustazah akan sampaikan ketampakan-ketampakan alam di perairan. Ketampakan alam di perairan itu ada apa saja? Ada laut, ada sungai, ada rawa, ada danau, dan yang lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang Ustazah sampaikan saja. Selain 4 contoh ini, masih ada selat, masih ada teluk, dan lain sebagainya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ketampakan alam perairan laut. Laut merupakan ketampakan alam berupa perairan air asin yang membentang luas yang menghubungkan antara pulau satu dengan pulau-pulau yang lainnya. Ketampakan laut ini agak berbeda dengan selat dan samudra. Perbedaannya apa? Kalau samudra tentu laut yang lebih luas dan menghubungkan 2 benua dengan kedalaman lebih dari 1000 meter. Sedangkan selat itu laut yang lebih sempit yang menghubungkan antara 2 pulau. Bisa dipahami? Nah, contoh laut apa saja, ada yang tahu? Contoh laut misalnya Laut Jawa, Laut Banda, dan lain sebagainya. Lalu, kalau samudra contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan contoh dari samudra apa saja? Betul sekali, samudra di bumi ini ada 4, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Ya. Lalu selanjutnya yaitu sungai. Ada yang tahu sungai itu apa? Sungai adalah ketampakan alam berupa perairan air tawar yang mengalir di daratan. Sungai mengalir dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah, bahkan bermuara sampai ke pantai atau ke laut. Contoh dari sungai-sungai di Indonesia apa saja? Ada Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Serayu, dan masih banyak lagi. Lalu setelahnya ada rawa. Apa itu rawa? Ada yang pernah pergi atau mengunjungi rawa? Ya, kalau di daerah Batam memang tidak ada rawa ya. Rawa adalah wilayah daratan yang tergenang oleh air yang terdapat tanaman di dalamnya. Seperti apa saja tanamannya? Misal ada enceng gondok, ada bakau, seperti itu. Contoh rawa di mana, Ustazah? Contoh rawa misalnya, kalau di Jawa Tengah ada rawa Pening di daerah Ambarawa. Ada yang pernah ke sana? Belum pernah. Atau Kalimantan itu kebanyakan adalah wilayahnya rawa. Lalu apa lagi? Ada danau. Danau adalah daratan yang bentuknya cekung, ya, yang berisi air tawar. Dan di sekitarnya dikelilingi oleh daratan-daratan yang lainnya. Danau itu sendiri terbentuk oleh beberapa hal. Misal, ada danau yang terbentuk karena aktivitas vulkanik atau bekas letusan gunung. Ya, ada Danau Toba misalnya. Ada juga danau tektonik akibat pergeseran lempeng bumi. Ada danau tektovulkanik, ada danau kars, ada danau yang disebabkan oleh melelehnya es atau disebut danau gletser. Seperti itu adalah contoh-contoh dari danau. Kalau di Indonesia, danaunya biasanya disebabkan terjadinya karena apa? Kalau di Indonesia biasanya danau itu terbentuk karena danau vulkanik, tektovulkanik, atau danau tektonik. Ya, itu tadi adalah ketampakan-ketampakan alam di wilayah perairan. Nah, cukup sekian video dari Ustazah.
nanti kita akan bertemu dalam kesempatan yang lainnya. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.